Halo Bapak Ibu guru yang hebat, jumpa lagi dengan ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan dari PPG Daljab Transformasi tahun 2025 untuk PPG Kemenak ya Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 modul pada LMS dan sudah memasuki tahap induksi dan tryout ya. Nanti di mana setelah itu Bapak Ibu mulai tanggal 6 sudah mulai bisa merekam untuk video uji kinerja. Nah, di sini pada uji kompetensi yang akan Bapak Ibu hadapi, pada uji kinerja itu ada penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video pembelajaran. Penilaian perangkat pembelajaran, Bapak Ibu diminta membuat modul ajar dengan lampiran-lampirannya secara lengkap, lalu modul ajar tersebut akan dilaksanakan dan direkam melalui video, nanti Bapak Ibu rekam. Tergantung ya untuk lamanya, itu biasanya 2 kali 35 menit atau 70 menit, lalu diedit kembali sesuai dengan ketentuan LPTK masing-masing. Lalu ada perubahan di mana tidak ada lagi penilaian portofolio, jadi pada uji kinerja hanya ada penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video pembelajaran. Lalu uji pengetahuan, Bapak Ibu akan mengerjakan tes objektif sebanyak 50 menit selama 120 menit. Di mana tes objektif ini terdiri dari soal PCK atau pedagogik dan SJT. Lalu ada tes subjektif itu berupa uraian refleksi berbasis kasus atau studi kasus, di mana nanti ada 4 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab terkait dengan studi kasus berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama ini dalam mengajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang uji pengetahuan dan uji kinerja. Mari kita saksikan videonya dan penjelasannya berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025 ini, ada penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video pembelajaran. Untuk penilaian perangkat pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu diminta untuk membuat RPP, modul ajar atau modul ajar dengan lengkap beserta lampirannya. Lampirannya biasanya ada materi ajar atau bahan ajar, LKPD, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, asesmen atau instrumen penilaian, serta kisi-kisi evaluasi atau soal evaluasi dan kunci jawaban. Sebisa mungkin Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran seperti PBL, PJBL, atau model pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada penilaian video pembelajaran, di mana setelah Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat tadi, Bapak Ibu diminta untuk mempraktekkan, modul pembelajaran atau rencana pembelajaran tersebut dan direkam, di mana, biasanya itu merekam video pembelajaran dengan durasi 2 kali 35 menit atau 70 menit, atau sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh LPTK Bapak Ibu masing-masing. Lalu mengedit video tersebut sekitar 15 sampai 30 menit atau sesuai juga dengan ketentuan dari LPTK masing-masing. Jadi memang setiap LPTK punya ketentuannya ya Bapak Ibu. Lalu, upload video tersebut di Google Drive atau YouTube. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, banyak, peserta PPG itu gagal karena videonya tidak bisa dibuka. Biasanya karena link pada Google Drive-nya aksesnya belum dibuka ya, atau pada video YouTube-nya masih bersifat, privat gitu ya. Nah, jangan lupa cek kembali link video Bapak Ibu sebelum link tersebut Bapak Ibu upload dan pastikan aksesnya sudah terbuka, bisa dicoba dengan mengirimkan link tersebut ke teman Bapak Ibu untuk dicek apakah videonya bisa terlihat gitu. Bila menggunakan musik biasanya, Bapak Ibu membuat video dengan ada musik atau backsound, pastikan musik tersebut tidak melanggar hak Bapak Ibu karena bisa menyebabkan apabila Bapak Ibu di YouTube bisa di-take down ya, video tersebut. Sementara, penilaian sedang berlangsung sehingga banyak juga, ada beberapa yang, video pembelajarannya tidak ada ya. Beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan saat mengambil video pembelajaran, yang pertama tentunya biasanya Bapak Ibu diminta untuk membuat video perkenalan sambil memegang kartu ujian Bapak Ibu. Lalu pastikan video yang Bapak Ibu rekam itu terlihat jelas ya Bapak Ibu. Suara juga Bapak Ibu pastikan terdengar jelas, tidak bising.
sehingga Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran dengan jelas. Lalu jangan lupa kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang ada pada modul ajar Bapak Ibu praktekkan saat melakukan perekaman video. Pastikan kegiatan di kelas terlihat ya Bapak Ibu dan siswa-siswinya juga terlihat. Lalu jangan lupa pastikan persiapan peralatan rekaman. Seperti mungkin kalau memang membutuhkan tripod, Bapak Ibu siapkan tripod, gunakan kamera HP dengan kualitas yang baik, atau bisa menggunakan eh, pem- perekam suara yang bisa membantu Bapak Ibu supaya agar di video tersebut suara Bapak Ibu cukup jelas. Lalu pastikan memori dari HP atau dari kamera itu sudah cukup dan baterainya dalam kondisi yang baik. Jangan lupa memulai dengan salam dan jangan lupa juga banyak peserta yang lupa mengabsen, menyampaikan tujuan pembelajaran ya seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu tampilkan interaksi yang nyata dalam video tersebut. Lalu gunakan media dan metode secara variatif ya. Manfaatkan media dan metode dan kelola kelas dengan baik. Setelah tadi kita membahas uji kinerja, selanjutnya ada uji pengetahuan. Untuk saat ini kita belum tahu apakah uji pengetahuan ini berbasis domisili atau seperti apa. Nanti kita tunggu info terbarunya. Apabila berbasis domisili, pastikan perangkat Bapak Ibu sudah siap, sinyalnya pun juga baik. Pada uji pengetahuan PPG Daljab transformasi ini ada soal PCK atau Pedagogical Content Knowledge, di mana ini merupakan pengetahuan khusus yang harus dimiliki guru untuk dapat mengajarkan materi pelajaran tertentu kepada siswa dengan efektif. PCK merupakan perpaduan antara pengetahuan tentang materi pelajaran dan pengetahuan tentang cara mengajar Bapak Ibu ya. Jadi nanti soal-soalnya berkaitan dengan ini kalau soal PCK. Kalau di PPG guru tertentu tahun lalu piloting itu adalah 50 soal PCK. Nah, selain soal PCK ada soal SJT, Situational Judgment Test. Di sini tes yang menilai kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai situasi kerja atau situasi dalam konteks tertentu. Tes ini biasanya digunakan dalam proses seleksi, terutama untuk mengevaluasi keterampilan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang tidak pasti. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti tes P3K, SJT ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Di sini di UKAP PPG guru tertentu tahun lalu di piloting itu ada 10 soal SJT. Jadi di sini Bapak Ibu akan dites bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memecahkan masalah. Jadi soalnya terkait tentang permasalahan di kelas biasanya. Nah, untuk di PPG dalam jabatan transformasi ini, kita belum tahu jumlahnya berapa. Kalau tidak berbeda berarti sekitar 10 soal untuk soal SJT. Dari pengalaman di IUK PPG guru tertentu, untuk uji pengetahuan ini diberikan waktu 120 menit dengan jumlah soal 60, 50 soal PCK, dan 10 soal SJT. Nah, selain PCK dan SJT, Bapak Ibu akan mengerjakan soal studi kasus refleksi. Dari pengalaman KPPG guru tertentu, studi kasus refleksi ini diberi waktu 30 menit dan ada batasan kata yang bisa Bapak Ibu ketikkan pada web ujian nanti. Apa sih studi kasus refleksi ini? Ini adalah tes subjektif bagi guru tertentu atau guru dalam jabatan dilakukan berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Biasanya Bapak Ibu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, masalah apa yang pernah Bapak Ibu hadapi selama mengajar? Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah yang tadi dihadapi ya? Lalu bagaimana hasilnya dari upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan dan pengalaman berharga apa atau hikmah apa yang Bapak Ibu bisa dapat atau petik dari permasalahan studi kasus ini? Pada UKPPG PPG Daljab Transformasi ini saya mendapatkan info ada masalah yang dibahas seperti masalah media, masalah LKPD atau lalu masalah strategi pembelajaran, dan masalah penilaian. Nanti silahkan Bapak Ibu berlatih untuk membuat studi kasus refleksi ini. Nah,
Ini adalah contoh yang saya buat, contoh studi kasus refleksi untuk masalah media pembelajaran. Di sini sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar kelas 4 ya. Jadi Bapak Ibu di sini jelaskan saja. Selama Bapak Ibu mengajar, masalah media apa yang Bapak Ibu hadapi? Kalau di sini contohnya ketika saya mengajar materi tata cara wudhu. Nah, saya cukup signifikan nih dalam penggunaan media pembelajaran, ada kendala. Saya hanya menggunakan media poster ya. Nah, dari poster tersebut ditempelkan di papan tulis dan saya menjelaskan satu persatu kepada peserta didik saya. Tetapi banyak peserta didik yang tidak fokus. Mereka lebih banyak bercakap-cakap sendiri, bahkan ada yang bermain-main dengan alat tulisnya. Setelah ditanyakan ke beberapa anak dan jawaban mereka bahwa pada gambar pada poster dianggap membosankan ya, dan mereka kesulitan membayangkan bagaimana praktek wudunya hanya dari gambar statis saja. Dari situ saya menyadari bahwa media yang saya buat tidak sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, terutama anak-anak yang lebih visual. Lalu dari masalah yang tadi saya hadapi, ada upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya di sini saya mengganti media visual poster yang tadi dianggap kurang menarik oleh peserta didik saya dengan media yang lebih dinamis dan interaktif. Untuk itu saya mengganti media poster dengan video animasi interaktif yang menampilkan gerakan wudhu secara runtut dan jelas. Nah, setelah itu kita juga mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dan belajar secara kolaboratif. Untuk memperkuat pemahaman, saya mengintegrasikan kuis interaktif menggunakan aplikasi sederhana seperti Wordwall atau Quizzes, sehingga anak-anak bisa menjawab pertanyaan secara langsung menggunakan perangkat yang disediakan sekolah. Tak hanya itu, saya juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan wudhu secara langsung di tempat wudhu sekolah, dengan bimbingan dari saya tentunya ya. Nah, untuk hasil dari upaya yang sudah saya lakukan, itu adanya perubahan yang cukup menggembirakan. Peserta didik lebih fokus dan antusias ketika video animasi ditayangkan di kelas. Bahkan beberapa dari mereka secara spontan menirukan gerakan wudhunya. Dan keterlibatan mereka juga meningkat secara signifikan. Nah, pada pertanyaan ketiga ini Bapak Ibu jelaskan bagaimana hasilnya secara signifikan, apakah berhasil gitu, dan Bapak Ibu ceritakan apakah masih ada siswa yang masih kurang berhasil dari perubahan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan di pertanyaan keempat itu adalah hikmah atau pembelajaran apa yang bisa kita petik. Dari pengalaman ini saya mendapatkan banyak hikmah yang benar-benar membuka mata saya bahwa kita harus menyadari bahwa media pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajar anak-anak gitu ya, dan minat belajar anak-anak agar anak-anak bisa fokus dan termotivasi ketika pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini saya menjelaskan kira-kira setelah Bapak Ibu melakukan upaya dan hasilnya sudah terlihat, apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan pembelajaran dari segala upaya yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu ceritakan di poin keempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait UK PPG Daljab Transformasi Kemenak 2025. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lancar dalam menjalani rangkaian uji kinerja dan uji pengetahuannya, dan semoga sukses dan diberi kelulusan pada PPG Daljab Transformasi Kemenak 2025. Jangan lupa di-like, subscribe, dan di-share video ini untuk mendukung channel ini. Terima kasih dan semoga sukses.